وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih mau ulangi lagi lah membicarakan masalah sebab-sebab murtad. Halaman 16 masih baris ketiga yang membatalkan sembahyang yaitu murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, ke-11 murtad di dalam sembahyang, yaitu membatalkan sembahyang, yaitu mengiktikadkan bahwa menjadikan alam ini dua atau barang sebagainya, meyakinakan di hati bahwa nang maula alam semesta ini ada dua, berarti mengatakan, memadahkan, meyakini Tuhan itu ada dua. Nah, murtad itu dalam sembahyang, sembahyangnya batal. Atau barang sebagainya. Nah, barang sebagainya inilah yang banyak nih contoh-contohnya nih. Jadi biar dengarkan aja ulang. Nah, di antara yang menyebabkan seseorang itu murtad, seandainya dalam sembahyangnya batal. Sebutkan dalam kitab Sulamut Taufik, yaitu menganggap mungkin saja ada terjadi diangkat seorang nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menganggap bahwa mungkin saja akan terjadi diangkat seorang nabi sesudah Nabi Muhammad, maka orang yang menganggap itu murtad. Jadi kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi penutup segala Nabi, penutup segala Rasul. Tidak ada lagi diangkat seorang Nabi pun sesudah Nabi kita Muhammad SAW. Bila ada yang mengaku Nabi di akhir zaman ini, maka kita wajib pada percaya. Bila kita percaya, bisa murtad. Nah, kemudian lagi yang menyebabkan seseorang bisa murtad, yaitu dia mengaku dapat wahyu walaupun kadang mengaku nabi, mengaku dituruni wahyu walaupun dia tidak mengaku seorang nabi. Karena pada umumnya orang yang mengaku dituruni wahyu, iya bubuhan para nabi itu biasanya. Walaupun ia kadang mengaku nabi, itu secara tidak langsung dia menyatakan dirinya nabi. Karena pada umumnya orang yang dituruni wahyu itu seorang nabi. Wahyu itu ialah nang dari Allah Ta'ala berupa firman-firman yang dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti ia mengaku didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawakan ayat-ayat atau firman-firman dari Allah kepada dirinya. Itu dusta, nyata dusta. Dan kita wajib pada percaya. Dan orang yang berkata seperti itu, walaupun inya berdusta, nyata emang dusta, sudah berdusta, murtad hapulang. Mengaku dituruni wahyu, mengaku didapati wahyu, lain wahyu ngaran orang lah. Ini maksudnya wahyu firman dari Allah, ayat dari Allah, ayat suci dari Allah.
dibawa malaikat Jibril kepada dirinya. Nah itu kadada, karena tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Nah, bila mengaku dapat wahyu walaupun dia mengaku bukan nabi, itu samanya mengaku nabi juga murtad. Yang menyebabkan seseorang bisa murtad juga, seseorang itu mengaku masuk surga secara nyata, bukan mimpi lah. Kalau orang tak mimpi masuk surga, itu mungkin aja terjadi kepada seseorang. Mengaku masuk surga tak mimpi, mengaku tak mimpi masuk surga. Itu mungkin aja terjadi pada seseorang. Tapi mengaku masuk surga secara nyata itu kadang mungkin terjadi, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila ada sebutkan dalam kitab itu mengaku masuk surga secara nyata, artinya kada lewat mimpi. Mengaku makan buah surga secara nyata, mengaku memeluk bidadari surga, nah itu nyata bohongnya. Dan orang yang mengaku seperti itu murtadnya, keluar daripada Islam. Amunnya orang tak mimpi tetamu bidadari, itu mungkin aja terjadi dalam mimpi itu. Mengaku tak makan buah surga, memakan buah surga, itu mungkin aja. Dan kalau orang itu benar-benar tak mimpi masuk surga dan tak mimpi makan buah surga, itu tandanya mimpinya itu benar. Itu sampai beberapa hari inyak-anyang, kawa kada makan untuk beberapa hari. Dan itu memang ada terjadi di antara para ulama. Ada di antara guru Darussalam Bahari itu ada guru Ma'mun, ada sini arwah guru Ma'mun yang melajari kami itu tentang ilmu palak, ilmu astronomi kayak orang bahasanya itu. Kalau nggak ngerti Jepang ilmu palak tuh belajar cuma kada masuk, kada ngerti. Nah sidin itu pernah mimpi memakan buah surga. Dan sini itu memang ada berdusta, dan tandanya juga imbah bangun daripada mimpi kanyang, dan kanyangnya tuh lawas sampai beberapa hari gitu, nah tahan kada makan. Nah itu aja mungkin aja. Dan bila mengaku itu kada murtad karena lewat mimpi. Nah, kalau misalnya pian tak mimpi memeluk bidadari, amun orang terbujur-bujur kayak itu terjadi kepada seorang, insya Allah bangun guring tuh kadang mau lagi maksiat, pasti hendak taat terus. Kenapa? Rindu dengan surga, rindu dengan bidadari surga, kadang mau lagi maksiat. Lawan bini dihiga bisa kada beliur lagi. Kenapa? Ya itu tadi Bang, dilihatkan Tuhan kenikmatan di surga. Sama juga dah amun seseorang tuh nya macam-macam manglah jalannya, orang tuh hendak bertobat, bisa dimimpiakan surga, dilihatkan surga, bisa juga dimimpiakan siksa kubur, siksa neraka. Bangun guring kada wani lagi maksiat, hendak taat terus. Amunnya mengaku ndak terjar mimpi masuk surga, mimpi bidadari, tapi masih lagi bedom orangnya tuh bisa dustainya itu. Masih lagi misalnya karuan gawian itu bisa dustainya itu. Namun orang nang dilihatkan Tuhan nang gaib nang tentang akhirat, insyaallah inya ada lagi maksiat, kada lagi maksiat hendak mendapatkan nang nikmat itu. Nah, jadi kita jangan ngaku-ngaku memang kita sebujurnya kada suah juga masuk surga lagi. Ya kalau secara nyata jangan ngaku-ngaku. Bila ngaku-ngaku bisa murtad. Nah, itu sebutkan dalam kitab kita. Nah, itu segi termasuk segi ucapan lah murtadnya itu segi ucapan, kayak bepandir kan kayak itu. Adalah murtad di segi perbuatan. Jadi kita bicara masalah ini supaya kita menjauhi lah, karena murtad ini bahaya, kafir, masuk neraka berlawasan. Nah, makanya kita sampaikan nih.
Murtad di segi perbuatan, contohnya seseorang yang beragama Islam sujud bagi berhala, sujud kepada sesuatu selain Allah dengan niat menyembah. Lah, sujud dengan niat menyembah itu yang menyebabkan murtad. Adalah nang bahasa kita tuh, bahasa kampung lah. Aku tadi sujud lawan kuitan, jadi sekalinya sujudnya tuh bersalaman sekalinya. Bersalaman kuitan cuman kata-katanya sujud. Ya kalau kayak pengantin. Biasanya bersalaman kuitan, kuitannya duduk di kursi. Pengantinnya di bawah aja bersujud sekalinya itu bersalaman. Itu kan kada apa-apa nih itu kada menyembah kan, menghormati. Ada juga nang malaikat sujud kepada Nabi Adam nolak, itu bukan sujud menyembah juga karena haram hukumnya makhluk sujud kepada makhluk. Itu malaikat menghormati aja kepada Nabi Adam karena Tuhan nyuruh, bukan menyembah kepada Nabi Adam. Sujudnya sujud penghormatan karena Nabi Adam ini mulianya kenapa? Karena sidin beilmu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala melajari Nabi Adam tentang nama-nama seluruhnya. Allah Ta'ala melajari tentang ilmu kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam ini alim, lalu dihormati sampai malaikat menghormati. Lawan juga Nabi Adam ini kisahnya jar mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hakikatnya jar si malaikat itu menghormati Nabi Muhammad yang terkandung di sulbi Nabi Adam. Nah itu apa, menghormati bukan menyembah. Seandainya ujar Rasulullah boleh atau diperbolehkan sujud seorang makhluk kepada makhluk yang lain, seandainya boleh tapi kada boleh bang. Ini saya aku perintah wajib seorang istri sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suaminya pada istrinya. Tapi kada boleh bang sujud makhluk kepada makhluk. Seandainya boleh toh, saya diperintahlah seorang perempuan sujud kepada suaminya. Nah, jadi kita kada boleh sujud menyembah kepada, jangankan sujud rokok kan, misalnya rokok kan merendahkan diri tapi niatnya menyembah kada boleh. Atau misalnya kada sujud, kada rokok, berdiri aja cuman aja menyembah misalnya yang kepada patung, itu kan murtad juga. Ya kalau kayak agama-agama lain itu menyembahnya kepada dewanya, ya kalau kepada patung yang dia anggap Tuhan, itu murtad. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Menghormati. Iya, caranya kayak apa? Kan apa itu? Itu kan niatnya menghormati, bukan niat menyembah. Amun menghormati itu kan apa? Walaupun kayak gitu, ada apa? Kada murtad, katanya niat menyembah, arti menyembah tuh menganggap itu Tuhan, menuhanakan. Ya, arti menyembah tuh menuhanakan selain Allah. Jangankan kita praktekkan dengan anggota tubuh kita seperti sujud rukuk. Kita kada ada tangan kita kada kayak ini, awak kita kada sujud kada rukuk. Bila hati kita tuh menganggap itu Tuhan, murtad sudah. Cuman ada orang diekspresikan dengan geraknya, walaupun tanpa gerak. Bila kita meyakini misalnya ada makhluk selain Allah, makhluk itu kita anggap Tuhan, murtad sudah kita. Arti menyembah itu menuhanakan, walaupun tidak dibarengi dengan bahasa tubuh, gerak tubuh. Niat hati itu menyembah itu. Di antara yang menyebabkan seseorang itu murtad, masuk ke tempat-tempat ibadah orang kafir dengan memakai atribut mereka, pakaian mereka, dan seperti lambang-lambang Yahudi, Nasrani, Majusi.
Kan sudah kemarin kita bahas kalau masuk ke tempat ibadah orang kafir, masuk tapi tujuannya misalnya hendak beli lihat aja kada apa, ya kalau hendak meliput kada apa, atau menangkap ayam misalnya, ayam kita masuk ke situ hendak menyembelih dia, oh ya ayamnya lepas masuk ke gereja. Kalau kita masuk kayak ke gereja juga hendak menangkap ayam niatnya kada apa itu. Nah, yang menyebabkan murtad itu masuk ke tempat-tempat ibadah orang kafir, memakai pakaian misalnya anggaplah topi kayak Natal tuh gitu misalnya, ya Allah nang kayak center class tuh, habis itu pakai kalung salib misalnya, jualnya pakai baju, nah itu kan itu bisa menyebabkan murtad itu bapak juga memakai atribut nang baik atribut orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Nah itu bisa menyebabkan murtad. Nah, itu kok kalau memakai atribut pakaian mereka berarti kayak setuju tuh atas agama mereka. Nah, di antara yang menyebabkan seorang itu murtad, melempar satu kertas ada tertulis ayat Quran. Nah, jadi misalnya ada kertas itu kan biasa aja kertas. Tapi kalau sudah ada situ bertulisan ayat Quran, itu bukan sesuatu yang biasa lagi, itu sesuatu yang luar biasa. Tidak sembarangan lagi, tidak boleh dilempar. Jangankan melempar, kita angkat di lantai aja itu sudah kada badep. Contohnya satu ayat Quran, anggaplah Qul huwallahu ahad, bertulisannya nang nyatanya lah bertulisan dengan huruf Arab. Kalau huruf Latin ada bapak, ini huruf Arab Qul huwallahu ahad, bertulisan di kertasnya. Nah digulung-gulung, dilempar misalnya, itu penghinaan kepada ayat Quran, itu bisa menyebabkan murtad, pelacong iman itu. Makanya dihimbau kepada para panitia pelaksana acara-acara hari besar Islam, kalau menulis undangan itu kalau bisa jangan ditulisi Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab, jangan, menghadap bahasa Latin aja. Kenapa? Karena biasanya undangan-undangan seperti itu tempat terakhirnya biasanya sampah. Bagi orang kadang paham lah. Kalau ulun insya Allah paham aja, maksud paham tuh kayak ini. Ketika ulun menerima undangan, kan biasanya undangan tuh datangnya ke masjid, jurungnya ke ulun bacakan. Ada undangan bertulis Bismillahirrahmanirrahim, kami mengundang masyarakat desa Buah Silang. Imbah tuntung, ulun paham aja ini Bismillahirrahmanirrahim, supaya menyelamatkan ulun bakar, supaya hilang tulisannya. Hanya ulun buang saja, dibakar nang ada tulisan Bismillah, atau ulun coret pakai spidol supaya hilang tulisannya, spidol nang kada mau lingkah ta. Supaya kada ada lagi tulisannya, hanya ulun buang, dihilangkan dulu tulisannya tuh. Nah, bahayanya tuh orang nang kada paham. Maksud kada paham nih kada ngerti kalau itu kertas itu ada nama Allah atau nama Rasulullah, buang di tempat sampah. Siapa nang salah? Nang mola undangan nang salah. Nang melempar tuh salah juga. Mengkada ilmu ya tak salah. Jadi misalnya mola undangan itu pakai Bismillahirrahmanirrahim juga, pakai huruf Latin, jangan huruf Arab. Takutnya yang nerima ini karena kada paham. Atau misalnya di pundut tekannya ke acan kah misalnya atau mana kah, ke kacang kah, gasan bungkus kacang kah, kan kada pantas tuh nama Allah. Atau misalnya ini kada cuma Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikumnya kan bahasa Arab juga. On bisa tetamu bang racak tetamu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah ada kalimat Allahnya, nama Allah kita muliakan. Nah kalau murid undangan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya bahasa Latin gen. Nah supaya lebih selamat. Kena ada pulang memperingati aja, maulid ya. Kalau maulid itu bahasa Latinnya, pas Nabi Muhammad SAW-nya bahasa Arab. Muhammad SAW bahasa Arab, ada pulang setelah Nabi Muhammad. Mana ada Bismillahirrahmanirrahim, mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa Nabi Muhammad SAW, betul Pak? Habisnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak katanya bahasa Arab. Nah, itu mulai undangan itu hati-hati ya. Mendak supaya aman bahasa Latin aja. Nya ada juga Latin beratus hanya stempel toknya masjid, misalnya masjid anggaplah. Tapi alhamdulillah masjid Dawatul Hasanah stempelnya kan ada bahasa Arab, Pak. Nya ada stempelnya nang bahasa Arab. Masjid Dawatul Hasanah itu kan bahasa Arab tuh, bahasa Quran juga. Bahaya juga nanti stempelnya nah ya. Nang ada tulisan nang bahasa Arabnya Masjid Dawatul Hasanah misalnya. Kaligrafinya bahasa Arab. Nah itu engkau jangan juga sama anak di undangan. Boleh stempel tuh anunya bahasa Latin aja. Gitu. Supaya lebih selamat, soalnya mun kada paham ya tempat terakhirnya sampah biasanya kalau undangan kertas itu. Nah kalau kada berhati-hati bisa ya murtad tak hinakan nama Allah, nama Rasulullah itu bahasa Arab itu. Nah, atau kertas yang bertulis ilmu agama, ya kalau nah kayak kitab-kitab kita nih, nah ya Allah kitab agama ini, jadi mandaknya ya Allah jangan di lantai, ya Allah adabnya nih pakai meja, lamun kadida meja andak di atas paha, jangan diandak di lantai. Kena membawa buliknya pulang, membawa buliknya kayak itu kah atau kayak itu kah, atau diandak di katiak kada apa-apa juga. Jangan menjinting kayak menjinting sayur tuh deh. Sama lawan landau kita mantang-mantang batas, nah sama lawan landau pas berjalan sama menjinting sayur kayak apa nak berkat ilmu agama lawan kitab agama tuh kada memuliakan. Ini disebutkan dalam kitab Ta'lim tuh di antara apa orang yang menghormati ilmu agama yaitu menghormati kitab agama. Bila orang itu kada menghormati kitab agama, berarti kada menghormati ilmu agama. Lamun kada menghormati ilmu agama, kayak apa dapat berkat manfaat ilmu agama? Sedangkan penghormatan kepada ilmu aja kada ada. Nah itu apik-apik juga kita. Walaupun misalnya ada kitab, kada divisi kitab misalnya kalau tulak pengajian membawa selembar kertas pulpen. Nah selambat kertas mencatat misalnya apa ya, cuman mencatatnya ada hadis catat, itu selambar kertas tuh gitu. Jangan diandak juga di lantai, nah diandak di kantong kah, di mana kah ditinggiakan, karena itu mulia. Nah ilmu agama, ayat Quran, nama Allah, nama Nabi, nama malaikat gen, nama Nabi kah, nama malaikat kah? Ada bertulis di kertas lalu dilempar ke tempat yang kotor, itu bisa menyebabkan murtad. Kalau tadi kan mungkin kurang adab aja lagi, belum murtad lagi nama andak di lantai tah. Mandak di lantai kitab tuh kurang beradab. Tapi kalau niat menghinakan bisa murtad. Ini membuang ke kotoran, tempat sampah itu kan kotor biasanya. Sekalipun tempat itu tidak bernajis, sekalipun tempat sampah itu kada bernajis, tapi umumnya tempat sampah itu kotor. Nah, apakah lagi sampai meludahi atau memelitakan hingus di kertas, yang kertas itu bertulisan nama Allah, nama Nabi, ada ilmu agama. Nah itu keterlaluan benar tuh, keterlaluan benar. Ada kalau yang orang-orang yang menghinakan Islam itu dasar celaka juga, akhirnya nang inya beristinja atau pakai mushaf Al-Quran. Kalau nang kisah-kisah nang viral-viral aja, inya kada Islam juga bang, menghinakan akan Islam. Bahira, nah beristinja, orang pakai tisu nggak ada baju nih, mushaf Al-Quran ini carinya di anunya, palitnya itu dasar anu juga, itu tulahan juga, matinya. Namun kita orang Islam itu murtad nyata. Inya sudah kafir tuh kok. Kafir aja sudah sudah kafir terdahulu. Nah lah disebutkan dalam kitab itu juga. Kalau mengutip dalam kitab Sulamut Taufik atau kitab Irsyadul Ibad.
Ini langsung ulun terjemahkan aja. Di antara yang menyebabkan murtad lah nih, mencolomori garis miring mengotori masjid dengan najis walaupun najis yang dimaafkan. Kenapa sampai murtad? Karena masjid ini bukan seperti tempat yang lain. Masjid ini tempat yang punya kehormatan. Ini masjid, ya Allah masjid gitu nih. Nah, ada najis, pastilah basing aja kita mengotori masjid dengan najis ini tuh bisa murtad. Walaupun najis yang dimaafkan. Contohnya kayak ini, darah nyamuk tolak itu kadang mengalir, dan kadang mengalir itu najisnya dimaafkan. Ini nyamuk kanyang, tokop, ketawing masjid, pacah mati nyamuknya, pacah darahnya, tapi katawing masjid, hati-hati. Amun katawing rumah, kada sampai murtad. Ini katawing masjid atau ke lantai masjid, tapak bastilah ngaran yang itu, basing aja ngaran yang itu. Langgar bang sama, langgar itu masjid juga, cuman langgar tuh masjid gairu jami. Ini masjid yang disolati sholat Jumat, masjid jami. Masjid itu ada dua, ada masjid jami dalam kitab, masjid gairu jami. Masjid jami ialah masjid yang di situ disolati juga sholat Jumat selain sholat fardu 5 waktu. Maka ini nih masjid jami ngarannya nih. Walaupun ngarannya masjid Dawatul Hasanah aja kada membuat jami. Masjid jami Dawatul Hasanah kada membuat jami, itu ngarannya hakikatnya masjid jami juga karena disolati sholat Jumat. Ada ngarannya masjid gairu jami, masjid nang situ sembahyang 5 waktu aja tapi kada sembahyang Jumat, iya langgar. Iya musalla. Itu punya sama-sama punya kehormatan. Jadi hati-hati. Nah, kalau mengotori masjid dengan kotoran kada najis itu berdosa aja. Berdosa aja kada murtad. Tapi kalau dengan najis, walaupun najisnya yang dimaafkan, maksudnya lah bukan yang tidak dimaafkan, yang dimaafkan itu bisa murtad. Contohnya, minta maaf, menyampaikan aja, basing haji berokok dilanggar di masjid, putingnya itu kada najis, putingnya aja, habunya itu kada najis, habunya itu kemarin itu berdosa, sudah berdosa. Tapi kada murtad bang, tapi berdosa gini masuk neraka juga. Akhirnya amun kada diampuni, jangan gitu. Lamun makan di masjid, hati-hati jangan sabak. Nah, jangan sabak. Nah, tapi kira-kira mun orang sabak tuh kada bastilah mengotori, nya kada basing aja juga. Ini bastilah menyapaki ya Allah mano nya biar berokok tuh bila dikatik-katik gugur tuh bastilah ngatik. Ya Allah. Nah, lawan juga kada bagus juga berokok di masjid. Disebutkan dalam hadis, ini masjid atau langgar itu tempatnya berkumpul para malaikat, tempat turunnya rahmat, berkumpulnya para malaikat. Ada orang misalnya, ini Nabi mengatakan mulai rumah muntungnya imbah makan bawang mentah, kada basikat gigi, tulak ke masjid, itu baunya tuh menyengat. Malaikat yang ada di situ timbul terganggu dan terusir. Jadi orang tuh mau usir malaikat secara tidak langsung. Kita tuh makan walaupun kada haram, tapi makruh bang memakan bawang itu bila banyak ada basi gigi, tambah sikit. Jadi makruhnya makruh sangat ke orang tuh asyaddu makruhan bersangatan makruh. Malaikat kasihannya bijauhannya malaikat tuh kata kada ketujuh nang bau naman kali nyaman itunya kata juga kayak bau lupa kata juga, nah baunya harum kata juga, ya kata juga parakan malaikat lah. Nah, apakah lagi misalnya berokok di masjid, minta maaf, berokok di masjid, jangankan malaikat kawan di hingga terganggu baunya. Nah, jadi berokok tuh di luar masjid aja. Lawan juga kena bahayanya apa? Habunya tuh mengotori masjid bisa berdosa, bisa
berdosa, apalagi orang pemaulidannya berokok. Rasulullah kada mau hadir karena Rasulullah kada tujuh dengan bau-bau yang kurang sedap. Malaikat kayak tujuan. Nah, jadi jangan kita itu membuat orang terganggu, membuat malaikat terganggu. Jadi berokok itu boleh aja, boleh benar berokok itu. Ada haram toh, walaupun ada sebagian ulama mengatakan haram. Tapi lihat di tempatnya di mana. Apakah mengotori, apakah ada. Nah, itu. Jadi masalah mencolomori atau mengotori masjid tadi, kalau dengan najis bersengaja itu bisa murtad. Tapi kalau dengan kotoran kada najis, berdosa aja. Jadi kedua-duanya kita tinggalkan. Yang bagus tuh kita bila melihat kotoran di masjid, kita berlomba-lomba membuangi. Amun sabarataan berpikiran kayak itu bersih masjid, jangankan kayak itu. Bila kita tuh sabarataan orang beriman nih, nah alhamdulillah di kampung kita nih kan tidak orang kafir pinanya nah. Tapi tahu nah di situ-situlah nang di daerah kita nih nah. RT 1, RT 2, RT 3 sabarataan agama Islam. Sabarataan mah malakan nang an-nazafatu minal iman tah. Kebersihan termasuk daripada iman. Artinya sabarataan berpikir menjaga. Insyaallah bersih kan kita, lingkungan kita. Artinya berjalan kita lihat sampah ambil buat dalam apa kantong sampah atau ada sampah. Siapa aja biar jangan anggap itu kada berpahala, itu berpahala. Karena ajar Nabi termasuk iman seseorang itu apa artinya termasuk orang itu beriman, menunjukkan orang beriman membuangi duri di jalan. Membuangi duri di jalan. Duri aja kah termasuk kayak mengganggu nih biar termasuk mengganggu mata. Kita tuh melihat berhamburan nyaman lah di pandang mata, nyaman lah merusak pemandangan orang, mengganggu pemandangan. Kulit pisang, kulit kacang, puting rokok ada di jalan. Walaupun misalnya di manakah? Kadang mesti di halaman masjid kita, apalagi dalam masjid kita ambil, kita buat dalam sampah. Itu bukan kada berpahala, itu berpahala ujar Nabi. Orang yang beriman ini luar biasa. Nah itu aja dicatat pahala. Amun orang kafir kada berpahala ini tuh. Biar inya orang kafir ini mana takakan pohon yang menghalang di jalan. Ada pohon rabah menghalangi jalan, lalu inya mengambil singso mana dia tatapnya berpuluh-puluh leher. Inya kada jadi pahala, inya kafir. Kada ada bisi iman. Kada ada bisi wadah untuk menampung pahala itu kada ada. Kita orang beriman itu jangankan itu membuangi paku di jalan aja dapat pahala, membuangi kulit pisang maksudnya menyingkirkan supaya orang nyaman jalan, supaya nyaman dipandang. Itu dapat pahala. Jadi amun berpikiran kayak itu bersih, rumah bersih, jangan sampai rumah itu berhamburan. Orang beriman tuh itu, walaupun rumah seorang lah. Artinya bila kita berhambur-hambur kan didenang menangati kala, tapi kalau kita rapi bersih itu jadi pahala. Nah jadi pahala, apalagi tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah berlomba-lomba untuk membersihinya itu dapat pahala. Nah ada lagi lah yang menyebabkan seseorang itu murtad. Ini di segi ucapan juga, yaitu nih orang nih memanggil atau mengiau orang Islam yang lain dengan panggilan wahai orang kafir ya. Itu bisa murtad tuh. Kafir ya. Kawan tuh orang Islam dipanggil kafir. Kada karasaan memanggil ini kafir. Namun orang itu dasar bujur kada kafir. Man qala li akhihil muslim ya kafir bahwa kafirun. Siapa yang berkata atau memanggil kepada saudaranya yang beragama Islam, wahai kafir, sedangkan orang yang beragama Islam nanti panggilnya itu kada kafir di sisi Allah, maka senjata makan tuan nang memanggil ini jadi kafir. Hati-hati. Udah boleh kita apa lagi memponis orang kafir hanya karena orang misalnya ziarah kubur, bertawasul kepada wali, dipadahkan menyembah kubur. Artinya kan menyembah kubur itu kalau kafir berarti bila memponis penyembah kubur itu
apa kafir berarti nang menyambati gini kafir. Nah, termasuk yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang yang murtad, murtad tuh kafir juga, musyrik, penyembah kubur, nang di kiaunya ini orang Islam, nang mangiyau nih jadi murtad, jadi kafir hakikatnya. Atau misalnya orang ini orang Islam, Yahudi ijar, mangiyau orang Islam, Nasrani ijar, Majusi ijar. Atau kayak ini, orang kada beragama ijar. Artinya kan Majusi, Yahudi, Nasrani kada beragama itu kafir lah. Sedangkan orang yang dipanggil itu masih beragama Islam, maka yang memanggil ini jadi kafir. Jadi hati-hati juga kita. Jangan kita memponis orang, menyambati orang murtad, kafir, ya Allah, syirik. Nah, itu biasanya orang-orang Wahabi itu. Orang-orang Wahabi itu biasanya menyambati orang bahan maulidan, kata jumulidan ahli bidah biasanya. Orang nang ziarah kubur wali, dibadakannya kuburiyun, penyembah kubur. Nah, orang-orang nang bertawasul, orang-orang musyrik jar. Nah, pada saudaranya juga diponisnya kayak itu. Orang-orang nang bertahlilan, bayasinan, dipadahakannya bid'ah, musyrik, ya syirik, ya macam-macam lagi. Nah itu, namun kita jangan nuruti gitu. Mereka wani menyambati orang kayak itu. Padahal dalam etiket kita kada boleh nih itu bisa menyebabkan kafir, murtad bila menyambati orang murtad. Padahal orang itu kada murtad. Nah. Kemudian lagi diantara yang menyebabkan seseorang murtad, artinya jangan digawe nih. Seseorang itu berkata, jikalau ya Allah menyuruh aku menggawi ini, niscaya aku tak akan melakukannya. Bapak ucap itu. Walaupun pada kenyataannya nang inya katakan itu Tuhan kada menyuruh. Nah contohnya kayak ini. Nih misalnya mengangkat pulpen nih, nah ini Tuhan kada ada bang nyuruh leh. Ya kalah Tuhan kan tidak nyuruh kalah ulun mengangkat pulpen saat ini. Lalu tiba-tiba orang tuh berkata, kawal aja. Jika Allah atau seandainya Tuhan lah menyuruh aku mengangkat pulpen ini, ndak kada aku mengangkat. Itu kafir murtad pandir kayak itu. Ya hati-hati. Walaupun Tuhan kada menyuruh mengangkat pulpen saat ini. Itu dalam kitab disebutkan kayak itu. Bapak juga pandir kayak itu. Nah. Kemudian lagi contoh seseorang itu bisa murtad, dia berkata, jikalau kiblat yaitu di jihad sini, nih saya aku salat tak akan menghadapnya. Kan nang saat ini nih. Kiblat itu di Ka'bah di Mekah. Lalu inya berandai-andai, walaupun andai-andainya itu tidak mungkin terjadi. Anu alaiya, seandainya ya isok Tuhan memindah Ka'bah tuh ke Mataraman itu nah. Orang berhadapan ke situ anu, ndak ada menghadap ke situ aja sembahyang ya. Nah, bener kayak itu bisa murtad. Walaupun asa kada mungkin anu Tuhan maksudnya asa kada mungkin berpindah ke situ. Binanya sampai hari kiamat di situ aja kiblatnya di Makkah aja. Nya bepandir kayak itu. Seandainya kiblat itu ya ada di Mataraman itu aja. Saya ndak ada menghadap aja. Nah, walaupun bepandir kayak itu bisa murtad kada menghadap waktu sembahyang aja. Harus yakin bepandir kayak itulah kada jadi baras juga bapak jawab bepandir kayak itu malah menyebabkan bisa murtad. Nah, termasuk dia berkata, jikalau Tuhan memberiku surga,
niscaya aku tak akan mau masuk surga dengan niat mau ulu-ulu. Tuhan seandainya menyediakan surga bagiku, niscaya aku kada akan masuk surga. Bahapa kada akan masuk surga leh, bagaimana masuk neraka ngarannya. Kada akan itu mun kita ya kalau akan benar masuk surga itu malah kita berdoa benar supaya masuk surga nih kayak apa yuk, kayak mau ulu-ulu itu nah menganggap remeh surga. Seandainya Tuhan ya menyediakan surga bagiku, nih saya aku kada akan masuk surga aja. Murtad itu bener gitu. Ada ulun pernah mendengar artis sebandir kayak itu bianlah. Artis sebandir kayak itu. Aku nggak gila-gila amat sama surga aja. Cumanya bahasanya bahasa Jakarta. Aku nggak gila-gila amat masuk surga aja. Aku biar aja masuk neraka karena di neraka tuh banyak ya artis-artis ya. Artis nang terkenal nang mati kafir bang lah. Nyaman aku bakawanan non artis jar. Dikiranya nyaman kalau di neraka itu perkumpulan non artis artinya disiksa misalnya kalau di neraka. Aku nggak gila-gila amat ya. Ada artis bapak diri itu mudahan bertobat siapa orangnya lah. Kita nih sangat menggilakan ya Allah akan surga nih, artinya hendak benar lah masuk surga ya Allah, karena Nabi Muhammad itu bagaimana di surga kada di neraka. Kita hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad di surga. Jangan kedahkun kita masuk surga, kita di akhirat orang sampai hendak masuk surga. Yang menyebabkan seseorang murtad juga dia berkata seperti ini. Jikalau Tuhan menyiksa aku dengan sebab aku meninggalkan sholat padahal aku lagi sakit alias garing, berarti Tuhan zalim kepadaku. Pependir kayak itu murtad pependir kayak itu. Jikalau Tuhan menyiksa aku dengan sebab aku meninggalkan sholat padahal aku lagi sakit, berarti Tuhan zalim kepadaku. Berarti dalam pemikiran itu kayak ini, amun orang garing itu bahasanya nih kada apa-apa kada sembahyang, artinya kada berdosa kada sembahyang. Jadi amun kada berdosa tuh Bapak Tuhan menyiksa orang kada bersalah. Amun Tuhan menyiksa orang kada bersalah, berarti Tuhan zalim ya. Sebenarnya pernyataannya itu salah, lebih duluan salah. Apa lebih duluan salah? Dipadahakannya orang garing itu kada wajib lagi sembahyang, padahal orang garing itu kan kalau masih otaknya nih normal wajib sembahyang lah. Garing misalnya kita kata kau berdiri duduk sembahyang ya lah, maka kau duduk berabah, karena kau berhereng, karena kau lagi dengan isyarat mata, karena kau lagi dengan hati ya. Artinya kayak apa aja garing bangetnya, lamun masih otaknya berfungsi wajib sembahyang. Bila kada sembahyang berdosa, bila berdosa pajangan disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi ijarnya aku nih bila garing biar kada sembahyang kada apa-apa, kada berdosa. Ujarnya nih di situnya sudah salah. Jadinya lamun aku nih kada berdosa, seandainya aku di akhirat masuk neraka gara-gara aku sembahyang tadi, kada sembahyangnya karena aku garing, karena uzur garing ya. Maka Tuhan menyiksa aku tuh, Tuhan tuh zalim. Itu sebenarnya lah ada dua kesalahan dalam pernyataannya itu. Kesalahan yang pertama, dia menganggap bahwa garing atau sakit itu uzur sholat. Padahal garing atau sakit itu kada uzur kada uzur, maksudnya kada boleh meninggalkan sembahyang. Nah itu dulunya salah. Kemudian yang kedua, dia menganggap Tuhan itu tidak adil alias zalim. Padahal Tuhan itu mah adil, bukan zalim. Nah situ kesalahannya. Ada dua kesalahan. Dipadahakannya garing itu kada wajib lagi sembahyang. Dipadahakannya Tuhan itu kada adil alias zalim. Nah jadi dua kesalahan, makanya itu bila bepadir itu bisa murtad.
bisa murtad. Jadi kita walaupun garingnya kayak apa ya kalau kita wajib sembahyang. Mau kada kau berdiri berduduk ya kalau mau kada kau berduduk berapa itu nah. Kemudian lagi yang menyebabkan orang itu bisa murtad, dia berkata, bagi sesuatu yang sudah terjadi ini jar bukan takdir Allah. Ini bukan takdir Allah, padahal dalam keyakinan atau etikat kita, apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, baik itu nang baik ataupun nang jahat, itu semua takdir Allah. Bila artinya memadahkan ini bukan takdir Allah, berarti kan beriman karena dengan rukun iman yang keberapa tuh? Yang keberapa yuk? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, Rasul-Rasul, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan takdir ya Allah. Iman yang keenam lah, beriman dengan takdir Allah. Baik takdir itu takdir yang baik, dapat nikmat, atau takdir nang jahat dapat musibah, itu sama-sama Allah Ta'ala nang mentakdirkan. Apa-apa saja itu yang terjadi dalam semesta ini takdir Allah, jangan dipadahkan bukan takdir Allah, bisa murtad. Nah. Kemudian lagi yang menyebabkan orang itu bisa murtad ialah ketika dikatakan kepadanya, jangan wahai fulan, potong kuku. Kan potong kuku maksudnya bila kuku tuh panjang, kadang sampai panjang mana kita dianggap panjang, maksudnya nang sadang tadi potong kan. Itu sunnah Nabi kala. Nah, engkau potong kuku atau rapikan kumis. Jadi sesingot ini sunat dicukur, sekurang-kurangnya dirapikan. Ini sesengot nih, kan ulun bersesengot juga nah. Ya kalau sebenarnya sesengot ini sunat dicukur, janggut dipanjangkan. Maksud dipanjangkan itu jangan juga panjang nih kurisaan. Ya rapi lah, Nabi kan berjanggut sini cuman dirapikan. Kalau sesengot dicukur atau dirapikan. Kalau Habib Umar sini kan ada dicukur habis bang, ada anunya masih ada cuman dirapikan, jangan sampai sesengot itu menutupi bibir sehingga ngalih makan. Ya kena nang tulak kemana-mana. Apa aja kampung orang ini bau iwak karing merataannya. Sekalinya iwak karing sangkut bisa singot. Jadi waktu bejal mesin sampai ke sungai sesingot, sangkut iwak karing tuh. Bau iwak karing di sa perjalanan sini aja kampung orang nih, saya seorang bau iwak karing sangkut di sesingot. Akibat sesingot kepanjangan kan. Nah, sesingot dirapikan ya kalau sunahnya nih. Atau dicukur habis. Kalau janggut itu ditumbuhkan bagi nang berjanggut doang lah. Mun kada berjanggut itu kada sunah. Tapi masalah janggut nih lah terserah aja di bagi nang berjanggut disunahkan. Mun hendak dicukur kada haram, kada paling makruh aja. Saya aja berjanggut kada kah ya Allah. Asa jangan bersambatan je lah. Janggut bisa dipadakan kambing, nah itu salah nih tuh ya Allah. Nyata-nyata manusia dipadakan kambing ya Allah. Atau misalnya besi singot dipadakan kucing ya Allah. Kada besi singot kan janggut dipadakan cacing. Nah itu jangan besi sambatan ya Allah. Nah, jar potong kuku atau rapikan kumis engkau. Lalu dia menjawab dengan mau ulu-ulu nih, sambil mau ulu-ulu bang lah, sambil menganggap remeh sunnah. Kan motong kuku sunnah, mencukur atau merapikan kumis sunnah ya Allah. Jarnya saya tidak akan mau melakukannya walaupun sunnah. Seandainya ini bepandir itu biasa aja, itu kada murtad. Ini bepandinya sambil mulu-ulu, maksudnya hatinya sambil merendahkan, sunnah itu bisa murtad. Kita telah kadang mengerjakan sunnah itu kan apa-apa. Tapi kalau kita kadang mengerjakan sunnah disertai hati meremehkan sunnah, itu nang bahaya. Bisa murtad. Maka kuku ini bila kada dipotong, ujar itu setan duduk di kuku, di ujung-ujung kuku nih. Awan jauh kan.
kada bagus saya kelihatannya, apalagi kuku hirang kan. Nah, karena orang Islam ini dituntut untuk bersih, rapi ya itu nah. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad. Makanya kan kita nih 40 katia kan ya Allah dicabuti, lakian dicabuti, kalau bini dicukur kan. Terus sengot, bini kada bang disengot, dirapikan atau ditipisikan. Artinya jangan menutupi nih bibir. Kalau janggut bagi yang tumbuh silahkan menyangakan, tapi niatnya mengikuti Nabi lah. Tapi kalau mengikuti vokalis band ya itu kan jadi sunnah nih toh. Saya mengikuti supaya kayak Ahmad Dhani ya itu kan jadi sunnah. Bila niatnya bukan karena Nabi ada jadi sunnah. Tapi kalau mengikuti Nabi jadi sunnah. Nah, bagi yang kada berjanggut ya kada apa juga, kada disunahkan mah memanjangkan. Nah, kita orang Islam ini apalagi nang di bawah kurang leh bulu hari-hari ya Allah itu jangan sampai 40 hari kada dicukur. Amun lewat 40 hari itu kan makruh kada dicukur. Kalau lakian dicukur, kalau binian dicabut. Nah, mencabut bebinian ya Allah. Nah, kemudian lagi kita orang Islam nih di antara kebersihan apa? Bersunat, berkhitan ya Allah, bersunat. Lakian nih karena bila kada bersunat kulub ngarannya itu bila bakamih itu nah bila beristinja kada bersih tertinggal di situ najisnya. Nah, makanya kita bersunat dipotong supaya kulimitnya hilang lalu kepalanya ada bersih bagus juga kan kelihatannya. Nah, itu nang mayat kan bila kada bersunat ya Allah kada kau diwuduhi kalau diistinjai mayat dah kada bersunat misalnya orang Islam nih cuman kada bersunat waktu mandikan tuhnya wudunya kada sah tapi diistinjai. Nah, sebagai pengganti bagi wudu karena itu kulub nih toh. Nah, jadi kita nih orang Islam ini bersih. Nah, bersunat kalau Nabi kan sini bersunat dulu ya Allah. Bersunat mulai dari dalam parut tuh ibaratnya tah supaya kemaluan sini itu dijaga Tuhan, jangan sampai aurat sini itu dilihat oleh orang. Wallahu a'lam bissawab. Coba tinggal lagi lah. Ambil berkat. Halaman 16. Kalam yang ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah taala Qutbul Aqwan. Qutbul Aqwan ini gelar seorang wali. Ada ngarannya Qutbul Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada ngarannya Qutbul Maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada namanya Qutbul Ulum Imam Ghazali. Ada ngarannya Qutbul Ahwal Abu Yazid Al-Bastami. Adanya Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, kalau ini Qutbul Aqwan nang kaya Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani itu makasih Qutbul Aqwan. Ya Syekhana ya Saman ya Qutbaman fil Aqwan. Nah, kalau Qutbul Aqwan. Qutbul Aqwan itu ini pangkat wali lah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai, maksudnya menyerupai seseorang itu seperti ia pada zahirnya. Hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Saman Al-Madani Qutbul Aqwan itu pada zahirnya Syekh Saman, tapi ada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata bagi saya mana nih menjelaskannya terlalu dalam lagi saja. Kemudian terus Allah memberikan pemberiannya yang khusus pada waktu akhir malam. Maksudnya pemberiannya ini bukan pemberian berupa mata benda dunia lah. Ini lebih daripada pemberian-pemberian nang batin lah. Allah memberikan pemberiannya yang khusus pada waktu akhir malam. Artinya waktu itu Tuhan berbagi apa? Pemberian yang khusus. Orang nang bangun waktu itu aja nang dapat. Maksud bangun waktu itu bangun dasar mananai.
dasar meminta kepada Tuhan membangun bakameh wara atau bangun nonton bola wara itu lain itu. Nih bangun pada waktu akhir malam itu ya sepertiga malam. Kalau awal malam kan ya jam 10-an ya, kalau sepertengah malam ya, kalau seperdua malam jam 12, sepertiga malam ya jam 2, jam 3, jam 4 tuh. Jam 2, jam 3, jam 4 itu sepertiga malam ngarannya atau akhir malam ngarannya. Nah, di situ Tuhan ini bertawar, kalau di sini itu bertawar. Bahasa kitanya, adakah wah ini orang yang hendak meminta beri adakah orang hendak bertobat ku terima taubat, adakah orang hendak minta ampun ku ampuni. Jadi di situ Tuhan menyediakan setiap malam tuh, setiap malam ada bukan malam-malam tertentu, setiap malam Tuhan bertawar apalagi bertawar lah kadang yang sekedar menyediakan aja dah. Lain juga kalau orang tuh berdagang duduk aja nah, ada barang-barangnya duduk aja nah, duduk sampai ngetik. Lain juga kalau orang nah berjalan menawarakan nah kacang lain ngelak. Artinya tuh orang hendak minta tuh kari benar nang berjalan nih tuh. Lain orang duduk aja, orang datang. Nah Tuhan itu ibaratnya berharap benar nang waktu itu tuh hambanya itu bangun meminta kepadanya. Karena pacangan diberi amun Tuhan tuh lah batawar benar lah. Berarti nang ditawarkan tuh sesuatu yang sangat berharga sekali. Cuman hambanya ini banyak kada tahu kan, mungkin kada beilmu kada tahu atau beilmu aja cuman koler. Kada terbangun kan misalnya. Nah, waktu itu memintanya kada mesti berdoa. Berdoa itu termasuk kita asal beribadah aja di situ. Beribadah itu saya sembahyang terus. Itu termasuk juga apanya tuh mah bersedia juga atas pemberian Allah. Atau misalnya baca Quran terus waktu itu, atau baca salawat terus, atau baca istighfar terus, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya Allah, di waktu sahur mereka beristighfar. Atau baca salawat, atau baca apakah tasbih kah? Atau berdoa kah, minta kah? Atau bertafakur aja kah? Memikirkan kenikmatan Allah. Pokoknya asal ibadahnya di situ dia akan dapat pemberian yang khusus itu. Pemberian yang khusus itu ya secara garis besar tuh pahala nang ganal lah. Rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang nyatanya tuh keampunan Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah itu pemberian yang khusus itu. Artinya kan khusus itu kan orangnya aja nang dapat situ. Maksudnya orang nang bangun aja nang dapat, mau nang kada bangun kada dapat. Bangun juga, tapi kada beribadah kada dapat juga. Jadi bangun beribadah mengharap kepada Allah, apapun ibadahnya dilakukan insyaallah dapat. Kada mesti nang asal ada biar 5 menit. Misalnya kalau waktu itu waktu manurih misalnya manurih jam 2 atau jam 3 duduk kayak dulu di Pasahapan misalnya atau di manakah. Termasuk kayak duduk di bawah panurihan sama juga. Sebelum nurih asal ada ya Allah beri ulun keampunan, beri ulun rahmat. Satu tomat nih. Nah itu dapat insyaallah dapat. Asal ada tuh kan. Apalagi orang sama laman kan atau setengah malaman. Apalagi betul terusan sampai azan subuh. Sembahyang subuh berjamaah pulang. Tapi jangan jualah kayak ini. Kenapa? Pina cangkal bener ibadah waktu itu. Saya tak guring bangunnya jam 7. Sembahyang subuh kadang luput gitu karena luput benar. Nah itu tertipu dengan nang sunat, nang wajib ketinggalan. Pina cangkal bener sembahyang tahajud. Sekali nyampe sembahyang tahajud berabah. Makanya sembahyang subuhnya malah daun. Itu tertipu ngarannya. Bisa kada diterima nih entah punya nang wajib pada beres nih, nang sunat bisa kada diterima.
Jadi syaratnya orang hendak dapat pemberian yang khusus tuh inya nang wajibnya digawi jua tah. Digawi jua. Kemudian yang terakhir lagi nyaman dipandir aja lah mempraktikkannya amun kada ditolong Tuhan nih kada terbangun jua nih. Padahal banyak aja nih alat-alat kayak alarm kan bisa aja tah dibunyikan kan dipasang bedolo. HP ini kan jangan juga sekadar dunia aja kita gunakan juga sebagai membantu kita untuk beribadah. Nah dia ulah alarmnya pulang jangan sebuting aja 2, 3, 4 nyamun sebuting aja biar bunyi nah jam mata pinang ngantuk nah cuma micik mati guring pulang. Amun sebuting aja ya guring pulang tapi 2 atau 3 pasang kan HP ini kan ada sampai 10 kalau kita pasang alarm mungkin kita bangun gini pulang menggunakan. Nah itu. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak diberi ilmu yang bermanfaat maka ibadahnya itu hampa. Artinya amun orang untuk ada ilmu beribadah maka ibadahnya ditolak. Hampa itu kan kosong, ditolak alias kada diterima. Jadi kita beribadahnya tanya dengan ilmu adalah yang lah nang kayak bangun malam tadi pun kada berilmu. Kenapa? Iya nang mengerjakan sunat aja nang wajib ditinggalkan. Itu kada berilmu. Dikiranya asal bangun malam aja beribadah, baca Quran, imbahnya melanda bukan subuh kada apa lagi. Nah, itu kan berilmu itu. Jadi kita beribadah harus berilmu juga supaya ibadah kita nih diterima Allah Ta'ala kada hampa gitu nah. Di antaranya apa? Nang sunat digawi, nang wajib maginnya diutamakan. Jangan nah, contohnya kayak ini orang nih ada ilmu apa? Beribadah ada ilmu. Nah bersedekah untuk kemarin, tapi hutang ada dibayari. Nah bersedekah, angka 7 bersedekah, tapi hutang ada dibayari. Padahal dibayari hutang lu nang wajib, hanya bersedekah nang sunat. Itu. Nah, orang berilmu itu kan mau utamakan nang wajib, bayari dulu hutang hanya bersedekah nang sunat. Nah kayak orang tuh, kada berilmu apa? Sumbayang isak, sumbayang tarawih cakal 20 rakaat, ba'diyah isahnya kan digawe. Nah itu kan contoh orang kada berilmu juga. Ba'diyah isah tuh kan walaupun 2 rakaat tuh lebih ganal pahalanya daripada tarawih nang 20 rakaat. Nah, ya, tarawih cangkal tapi ba'diyah isahnya kan digawe itu kan. Contoh kada berilmu tah. Nah, jadi kita orang berilmu ini mau utamakan yang lebih utama. Mau utamakan yang wajib daripada yang sunat, mau utamakan yang lebih sunat daripada yang sunat biasa. Kayak itu. Seharusnya mengkodak nang wajib ketinggalan dulu. Hanyar sibuk dengan nang sunat-sunat. Amunnya nang kita adalah banyak ketinggalan bahari nih di zaman jahiliyah misalnya lah, zaman nacal, zaman meninggalkan sembahyang nih. Kalau kita ini bertobat, kita kodak nang dahulu nang ketinggalan walaupun kita kada tahu jumlahnya nih. Kodak terus-terusan mau kodak, jangan kita abaikan nang ketinggalan nang wajib itu lalu kita sibuk dengan nang sunat, itu bisa kada ada manfaatnya. Karena kan di dalam hadis itu disebutkan di akhirat kita bila sembahyang nang wajib ini kada beres, seluruh amalan yang lain kada diterima. Bila nang sembahyang nang wajib ini beres, nang lain itu diterima menggiring. Nah jadi sembahyang sunat sibuk tapi hutang nang wajib kada dikerjakan, bisa ini kada ada manfaatnya kita di akhirat. Karena ibaratnya tuh ya tadi bapak bersedekah tapi seorang hutang banyak kada dibayari. Nah itu kiasnya tuh. Jadi misalnya kita ada merasa ketinggalan sembahyang nang 5 waktu, kita gawi ya bila ada waktu. Ya ada waktu. Kalau bekerja tuh tetap bekerja, jangan jual lah kayak ini. Aku ada lagi menurih, aku ada lagi mencari, aku ada sembahyangnya mengada. Kesian pulang bini, anak kita kan anak duit ya Allah anak. Artinya kita mencari nafkah tetap, cuman mencari nafkah tuh kada pol yo lah.
kita beli ke rumah ada waktu. Nah, di situ luangkan membayari nang kodaan-kodaan kita. Nah, asal kita bayari terus-menerus, tapi kan kita kada tahu hitungannya kalau bahari berapa kali ketinggalan sembahyang. Tapi ya kita gawi terus, niat kita hendak membayari. Pas kita mati, ternyata nang kita gawi ini tuh masih kurang daripada menutupi hutang kita, itu kita diampuni Allah Ta'ala. Asal kita tetap menggawi terus, jangan kadang-kadang menggawi, kadang-kadang koler. Itu mati banyak tahutang bisa kada dimaafkan. Artinya kita tetap terus menggawi walaupun kita kada tahu hitungannya. Kita lah mun tahutang lawan Tuhan bah. Bayarnya berlebih itu kada riba, malah jadi pahala bagi kita. Contoh kita misalnya tahutang 100 waktu sembahyang bahari, tapi kita kan tahu bang, ya kalau hitungannya ini kita tahu, tapi 100 waktu kisahnya nih, lalu kita gawi terus nih kodaan, ternyata kita menggawinya ini labihan, jadi 150 waktu, itu 50 waktu itu dicatat pahala juga kesan kita, bukan riba toh. Kita manusia bayar berlebih bisa riba ya Allah, Tuhan kada. Tapi seandainya bang kita tahutangnya misalnya 100 waktu, tapi kita semampu kita kalau membayari, ternyata 90 waktu aja ada sampai 100, tapi kita rutin menggawi terus, kadang sambil nganggur, kadang tetap kita menggawi, niatnya hendak membayari menutupi nih, itu mati kita belum lagi kita bayari seberatan, itu dimaafkan nang 10 waktu itu dimaafkan. Nang kayak kita juga lah berhutang, tapi niat membayari itu sebelum kita mati, atau kita mati ada kina Tuhan nang mengutus makhluknya membayarkan hutang kita. Walaupun kita mati akan ada hutang, tapi jangan jualah di tes kita berhutang tuh kan terpaksa, tapi niat kita hendak membayari. Nah itu kina sebelum kita meninggal Tuhan kina membayari akan hutang kita. Napa kina sebab-sebabnya? Atau orangkah membayari akan menjaminakan, atau misalnya kita mati belum lagi kita bayari, kira Tuhan mengutus siapakah, malaikatkah, hamba Allah kah untuk menjaminakan membayarkan hutang kita. Asal niat dulu mandak membayari. Nah kayak orang tadi tuh niat mengkodak terus niat hendak membayari menutupi, matinya sebelum terpenuhi hutangnya tadi, maksudnya membayarnya tadi dimaafkan, itu sisanya dimaafkan. Nah jadi lebih diutamakan nang wajib daripada nang sunat. Itu kan orang bemo tuh kayak itu, jangan terpaling lah. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita sabaratan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.